Alia Silitonga. Saya Novita lain. Kami dari kelas 12 IPA 1 ingin menyelesaikan praktikum transaksi perusahaan jasa, tugas ekonomi. Di sini saya akan membacakan soal berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Mei 2020. 1 Mei, Nona Tina melakukan investasi untuk usaha salon kecantikan sebesar Rp50.000. 2 Mei, dibeli peralatan salon senilai 20 juta dan perlengkapan sebanyak 5 juta dan sisanya dibayar secara kredit. 3 Mei, dibeli perlengkapan salon seharga 2 juta, dibayar secara tunai 800 dan sisanya dibayar secara kredit. 4 Mei, dibayar sewa gedung bulan Mei sebesar 200. 5 Mei, Nona Novita memasang iklan di Karon dan membayar biaya sebesar 1 juta. 6 Mei, diterima pendapatan salon sebesar 50 juta. 7 Mei, dibayar gaji karyawan sebesar 3 juta. 10 Mei, diterima pendapatan jasa salon sebesar 15 juta dan acara pernikahan sebesar 5 juta, dibayar tunai dan sisanya akan dibayar 8 Februari 2020. 15 Mei, dibayar rekening listrik dan telepon sebesar Rp2.300.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan gedung Salon Tina pada periode bulan Mei 2020. Terdapat pada tanggal 1 bulan 5, kas di debit seharga Rp50 juta. Modal di kredit seharga Rp50 juta. Di tanggal 2 bulan 5, terdapat di peralatan terdapat di debit Rp20 juta. Perlengkapan terdapat di debit 5 juta. Kas terdapat di kredit 25 juta. Tanggal 3 bulan 5, perlengkapan terdapat di debit 2 juta. Kas terdapat di kredit 800. Utang usaha terdapat di kredit 1.200.000. Pada tanggal 4 bulan 5, beban sewa terdapat di debit 200. Kas terdapat di kredit 200. Tanggal 5 bulan 5, beban iklan terdapat di debit 1 juta. Kas terdapat di kredit 1 juta. Tanggal 6 bulan 5, kas terdapat di debit 50 juta. Pendapatan jasa terdapat di kredit 50 juta. Tanggal 7 bulan 5, beban gaji terdapat di debit 3 juta. Kas terdapat di kredit 3 juta. Tanggal 10 bulan 5, kas terdapat di debit 5 juta. Piutang usaha terdapat di debit 10 juta. Pendapatan jasa terdapat di kredit 15 juta. Tanggal 15 bulan 5, beban listrik terdapat di debit 2.300.000. Kas terdapat di kredit 2.300.000. Dan hasilnya menjadi 144.500. Baik, yang selanjutnya kedua buku besar. Pertama itu kas. Tanggal 1 bulan 5 itu setoran modal awal di debit 50 juta. Saldonya 50 juta. Yang kedua, tanggal 2 bulan 5 membeli peralatan dan perlengkapan. Di kredit 800. Saldonya itu 25. 25 dikurang 800 hasilnya itu 24.200.000. Selanjutnya tanggal 4 bulan 5 membayar sewa. Di kredit itu 200. Di saldonya itu saldo debit itu 24.200.000. 24.200.000 dikurang 200, 24. Selanjutnya kedua perlengkapan. Tanggal 2 bulan 5 membeli perlengkapan. Di debit 5 juta dan di saldonya 5 juta. Tanggal 3 bulan 5 membeli perlengkapan. Saldonya itu 5 juta. 5 juta ditambah 2 juta itu hasilnya 7 juta. Ketiga itu perlengkapan. Tanggal 2 bulan 5 memberi perlengkapan. Di debit itu 20 juta dan di saldonya debit itu 20 juta. Keempat, utang usaha. Tanggal 3 bulan 5 membeli perlengkapan. Di kredit itu 1.200.000. Di saldo kredit juga 1.200.000.
di nomor 5 modal. Tanggal 1 bulan 5 setoran modal awal di kredit itu 50 juta dan saldonya 50 juta. Yang keenam, pendapatan jasa. Tanggal 6 bulan 5 menerima pendapatan di kredit 50 juta dan di saldo di kredit 50 juta. Tanggal 10 bulan 5 menerima pendapatan di kreditnya 15 juta dan di saldonya itu saldo kredit 50 juta ditambah 15 juta yaitu 65 juta. Selanjutnya 7 piutang. Tanggal 10 bulan 5 menerima pendapatan di debit itu 10 juta dan di saldo debit itu 10 juta. Ke-8 itu beban gaji. Tanggal 7 bulan 5 membayar gaji. Di debit itu 3 juta dan saldo debit itu 3 juta. Ke-9 beban listrik dan telepon. Tanggal 15 bulan 7 membayar listrik. Di debit itu 2.300.000 dan di saldo debit itu 2.300.000. Yang ke-10 beban iklan. Tanggal 5 bulan 5 membayar iklan. Di debit itu 1 juta dan di saldo debit itu 1 juta. Ke-11 beban sewa. Tanggal 4 bulan 5 tanggal 11. Yang ke-11 itu beban sewa. Tanggal 4 bulan 5 keterangannya membayar sewa. Di debit itu 200 dan di saldo debit itu 200. Baik, di sini saya akan menjelaskan usaha salon neraca saldo periode 15 Mei 2020. Yang pertama yaitu kas. Kas terdapat di debit 72.700.000. 72.700.000 itu neraca saldo yang terdapat di hasil buku besar yaitu 72.700 akan disesuaikan dengan usaha salon. Yang kedua, perlengkapan. Perlengkapan yaitu terdapat di debit 7 juta. Yang ketiga, peralatan yang terdapat di debit 20 juta. Yang keempat, utang usaha terdapat di kredit 1.200.000. Yang kelima, modal yaitu terdapat di kredit 50 juta. Yang keenam, pendapatan jasa yang terdapat di kredit 65 juta. Di sini hasil dari saldonya menjadi 116.200.000. Pertanyaan pertama, peralatan disusunkan 110%. Yang kedua, gaji karyawan yang masih harus dibayar yaitu 500. Jurnal penyelesaiannya yaitu beban penyusunan peralatan, akumulasi penyusunan peralatan terdapat di. Pertanyaannya, peralatan disusunkan 10%. Yang kedua, gaji karyawannya yang masih harus dibayar 500. Jurnal penyusunannya yaitu beban penyusunan peralatan terdapat di debit 400, di kredit. Akumulasi penyusutan peralatan terdapat di kredit 400. Beban gaji terdapat di debit 500 dan utang terdapat di kredit 500 dan hasilnya menjadi 900. Di sini akan menjelaskan yaitu kertas kerja. Yang pertama, kas terdapat di debit 7.700.000. Perlengkapan terdapat di debit 7 juta. Peralatan terdapat di debit 20 juta. Utang terdapat di kredit 1.200.000. Modal terdapat di kredit 50 juta. Pendapatan terdapat di kredit 55 juta. Penyelesaian terdapat di utang terdapat di kredit 500 dan beban gaji terdapat di debit 500. NSD yaitu sekas 72.700.000. Di perlengkapan 7 juta, peralatan 20 juta. Utang terdapat di kredit 1.700.000. Terdapat 1.700.000 karena di kredit 1.200.000 ditambah dengan 500 menjadi 1.700.000. Modal terdapat di kredit 50 juta. Pendapatan terdapat di kredit 55 juta. Yaitu beban penyusunan peralatan. Di neraca saldo kosong penyesuaian 400. Beban penyusunan peralatan di penyesuaian itu didapat debit 400. Akumulasi penyusunan peralatan terdapat di kredit 400 menjadi hasilnya 900. Di NSD yaitu beban penyusunan peralatan terdapat 400, akumulasi penyelesaian terdapat 400, maka hasilnya 118.900.
Di laba rugi yaitu terdapat akumulasi peralatannya 400 dan beban penyesuaiannya 400 menjadi hasil 19.200.000. Di laba rugi yaitu termasuk di debit mendapatkan hasil jumlahnya 19.200.000, sedangkan di kredit 65 juta, 65 juta, 65 juta. Menjadi itu termasuk dengan laba rugi, menjadikan menghasilkan supaya 19.200.000 akan ditambahkan menjadi 36.800.000, maka sini 19.600.000. Di laporan keuangan itu terdapat jumlahnya 99.700.000, sedangkan di kredit 52.700.000. Laporan posisi keuangan yang berjumlah 99.700.000, sedangkan di kredit 52.700.000. Maka biar hasilnya supaya sama di kredit akan ditambahkan menjadi 47.600.000. 52.100.000 ditambah 47.600.000, maka hasilnya 97.700.000. Sekianlah dari presentasi praktek kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Dadah.